lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semangat? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik. sehat Bu. Semangat. Oke. Ini pertemuan kedua kita ya Bapak Ibu. Oke, salam kenal semuanya, kembali lagi bersama saya, Fatrika. Di pertemuan pertama juga bersama saya gitu ya Bapak Ibu. Hari ini Eee, kita akan melanjutkan belajar eee, apa, oh kenapa tiba-tiba aku bingung gitu ya. Kita belajar bareng dengan Kak Putri lagi, dengan topik, eee, menggerakkan komunitas belajar di sekolah gitu ya Bapak Ibu. Nah, gimana perasaannya Bapak Ibu, ada yang sudah mengerjakan tugas-tugasnya? Atau ada yang masih kesulitan dengan tugasnya? Mungkin boleh raise hand. Kalau sudah mengerjakan tugasnya boleh kasih thumbs up, kasih jempolnya di reaksi. Adakah yang boleh kasih reaction-nya Bapak Ibu? Oh, Bu Rita sudah. Terus teman-teman yang lain gimana? Ada Bu Nur Sahaja juga sudah mengerjakan tugasnya. Wow, oke berarti hari ini sudah siap melanjutkan sharing-sharing dengan Kak Putri ya Bapak Ibu. Oke, nah tanpa berlama-lama, sebelum kita memulai pelatihan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu sebagian sudah mengerjakan tugasnya, juga hari ini semangat untuk memulai materi baru dari Kak Putri, tapi sebelum itu sambil ngecek-ngecek semangat Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu bisa mengganti, namanya dengan format nama lengkap underscore asal sekolah. Oke, sebelum pelatihan dilaksanakan, aku juga akan menyampaikan beberapa hal agar suasana pelatihan siang ini dapat berjalan kondusif dari awal hingga akhir. Yang perlu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan agar semuanya berjalan dengan kondusif. Yang pertama, mohon untuk dipastikan Bapak dan Ibu bergabung Zoom pelatihan hari ini menggunakan laptop dengan koneksi internet yang lancar, dan pastikan Bapak Ibu berada di tempat yang kondusif agar tidak mudah terdistraksi selama pelatihan berlangsung. Karena agar transfer ilmu selama pelatihan berlangsung bisa berjalan dengan efektif. Yang kedua, Bapak Ibu dipersilakan untuk on cam serta menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Ketiga, mohon untuk mute speakers Bapak dan Ibu selama pelatihan berlangsung. Jika ada yang ingin ditanyakan selama sesi pemaparan berlangsung, silakan untuk raise hand dan menunggu dipersilakan oleh pemateri. Yang keempat, saya juga ingin menginformasikan kembali terkait peserta yang berhak menerima sertifikat adalah peserta yang mengisi seluruh link dari pretest, tugas, juga post-test yang diberikan oleh panitia sesuai dengan tenggat waktu yang sudah disebutkan. Kemudian hadir pelatihan selama 3 sesi berturut-turut. Apabila Bapak Ibu tidak hadir pada salah satu sesi, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pelatihan menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan kami akan mengeluarkan dari grup WA. Share hasil implementasi pelatihan menggerakkan komunitas belajar di sekolah ke sosial media dan tag ke akun Instagram @bantugurubelajarlagi, juga @grow.with.goals. Ini akun Instagram dari Kak Putri. Juga aku mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu mohon mengganti nama di Zoom dengan format nama lengkap underscore asal sekolah. Ini guna memudahkan panitia dalam pengecekan kehadiran Bapak dan Ibu secara manual. Oke, sebelum kita mulai, kita, cek ombak dulu ya. Cek ombaknya dengan main games. Games-nya seperti pekan lalu, tebak gambar gitu. Jadi Bapak Ibu mohon,
keluarkan idenya, ide kreatifnya gitu ya. Kita akan main games. Oke, apakah layarnya sudah terlihat Bapak Ibu? Boleh kasih reaction jempol atau mungkin chat di kolom chat-nya, sudah munculkah gambarnya? Sudah? Oke, silakan ditebak Bapak Ibu, ini gambar apa ya? Ada kakinya ada 4 nih, terus kayak ada ekornya, kira-kira hewan apakah ini? Silakan Bapak Ibu boleh jawab di kolom chat. Oke, ada yang jawab burung, kayaknya trauma ya, kemarin hewannya nggak selalu sama dengan yang dilihat. Oke, ini ada yang jawab burung, ayam, ada lagi yang mau coba tebak? Cukup, ini kita lanjut ya. Oke, apakah jawabannya? Apa ini bebek? Tadi yang jawab burung atau ayam mungkin masih masuk ya, masih termasuk unggas ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih untuk idenya. Oke, kita sekali lagi ya Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir. Apakah ini kakinya ada banyak nih kayaknya, warnanya hitam, ada perutnya di belakang nih. Hewan apakah ini? Sejenis serangga? Oke, ada yang jawab kucing. Oke, ada lagi yang mau tebak? Hewan apakah ini? Tikus, oke. Beruang, Semut. semut. Oke, siapa tadi yang jawab semut? Mari kita cek. Apakah ini benar semut? Yeay! Kali ini nggak di-prank ya Bapak Ibu. Hewannya beneran semut. Oke deh, karena semuanya udah mulai semangat, sudah mulai fokus gitu ya Bapak Ibu, kita akan mulai pelatihannya bersama dengan Kak Putri. Mmm, Tanpa berlama-lama karena kita juga sudah berkenalan ya Bapak Ibu, dan sharing dengan Kak Putri, hari ini kita juga menanti sharing dari Kak Putri. Tanpa berlama-lama dengan senyum sumringah, mari kita sambut pengisi materi kita hari ini. Kak Putri, boleh Bapak Ibu bantu reaction-nya sebagai simbol kita menyambut Kak Putri. Boleh reaction tepuk tangan atau ya tepuk tangan ya, atau trompet tuh biasanya. Hai Senang Kak Putri, sekali. apa kabar? Kabar baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pimpinan sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, terima kasih sudah hadir kembali. Ini temanya tentang komunitas belajar, tapi sesungguhnya kita semua yang ada di sini adalah komunitas belajar juga gitu ya. Karena kalau kita belajar bareng-bareng tujuannya meningkatkan kualitas layanan sekolah kita buat murid, udah itu namanya pasti komunitas belajar gitu. Nah, di komunitas belajar kita kali ini, kita sharing bagaimana ngebangun komunitas belajarnya Bapak Ibu sekalian di sekolah. Kemarin terima kasih sudah mengerjakan tugasnya. Saya sudah membaca gitu ya, melihat tugas-tugasnya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini sebagai pemantik gitu ya, senang mendengar, membaca refleksinya Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, kali ini kita akan refleksi secara live gitu ya, Bapak dan Ibu. Saya akan bagi Bapak dan Ibu ke dalam kelompok untuk kita refleksi nih. Jadi di pertemuan kedua ini, sebentar. Ups. Maaf. Yap. Nah, ini kita masuk pertemuan kedua membangun komunitas belajar dalam sekolah. Saya ingin Bapak dan Ibu berbagi cerita di kelompok. Yang pertama, apa sih insight dan pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan setelah mencoba memoderasi penguatan pentingnya komunitas belajar atau membangun nilai bersama. Jadi, kemarin Bapak Ibu sudah mencoba gitu ya, ada yang memilih memoderasi penguatan pentingnya komunitas belajar atau memoderasi membangun nilai bersama. Nah, ini saya pengen dapat insight Bapak dan Ibu sekalian nih di kelompok gitu. Lalu apa tantangan yang Bapak Ibu alami dalam melaksanakannya dan bagaimana Bapak Ibu menghadapinya? Silahkan
kakak-kakak di BGBL, mohon bantuan buat bagi kelompok. Kita akan mulai 10 menit saja, Bapak dan Ibu. Kita refleksi sama-sama tentang apa yang sudah dilakukan. Silahkan. Nah, sudah ada breakout room. Silahkan Bapak Ibu sekalian masuk ke breakout room-nya masing-masing. Sampai jumpa 10 menit lagi. Saya tadi sempat muter dan mencatat beberapa hal, tapi kayaknya kita tunggu dulu Bapak Ibu yang ada di sini. Ini tampaknya kayaknya ibu-ibu semua ya, ada bapak-bapaknya nggak nih? Kayaknya emang ibu-ibu nih, ini panitianya juga ibu-ibu semua kali ini, hari ini ya. Memang ibu-ibu nih gemar belajar nih. Oke. Bener loh, kayaknya ibu-ibu semua ya, kakak-kakak BGBL ya. Ibu-ibu super, Bu. Ibu-ibu super banget ini kayaknya nih, luar biasa. Tapi ini takutnya ada bapak-bapak, saya tetap bilang bapak dan ibu deh. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, tadi yang menarik apa nih di kelompok nih? Ada cerita apa yang menarik? Gimana sih penguata setelah memoderasi tuh dampak yang muncul apa sih insight-nya dari Bapak Ibu sekalian? Tadi saya sempat nguping gitu ya, nguping. Sempat dengar gitu kayaknya tantangan paling banyak tuh soal mencari waktu yang tepat gitu ya. Waktu yang tepat untuk belajar tuh kapan sih gitu. Oke, susah. Nah, kebetulan itu yang akan jadi bahasan kita hari ini. Lalu jadi lebih paham bahwa punya komitmen bersama tuh penting untuk saling menguatkan, saling mengingat kembali. Lalu ada tantangan juga gimana ya ngajak semua guru nih, terutama kalau penggerak-penggerak Kombel di sekolahnya adalah guru-guru muda, guru-guru yang senior diajakinnya susah, kadang-kadang gitu nih. Tadi ada curhat itu. Ada guru yang masih takut terbuka karena mungkin ngerasa seperti dinilai, seperti dijudge gitu ya kalau cerita tentang masalah-masalahnya. Nah, ini seperti apa gitu. Nah, ada lagi nggak dari yang belum tertangkap sama saya? Teman-teman fasilitator mungkin juga kalau apa namanya, ada pesan yang menarik di dalam kelompok. Ya, Bapak dan Ibu, pendekatan yang partisipatif di komunitas belajar itu penting sekali gitu ya. Kenapa? Makanya modelnya ngajakin memberi Bapak Ibu bekal moderasi nih, rencana moderasi, tahapan ngobrolnya tuh kayak apa sih gitu. Supaya bisa membantu Bapak dan Ibu punya komunitasnya punya komitmen bersama, tumbuh rasa kebutuhannya terhadap belajar di komunitas, dan kemudian bisa membangun nilai bersama. Apa aja sih yang biasanya muncul Bapak Ibu nilai-nilai bersama di komunitasnya, ada yang mau share nggak? Yang keluar apa tuh komitmennya atau nilai bersama yang dipegangin apa biasanya yang muncul ada yang punya kesamaan nggak nih? Saya pengen tahu. Silahkan. Ada yang mau cerita nilai-nilai yang dihasilkan dari rapatnya tuh apa ya Bapak dan Ibu? Boleh angkat tangan. Nah, Bu Arini, silahkan Bu Arini. Baik, terima kasih Kak Putri kesempatannya. Untuk nilai yang kemarin kita diskusikan bersama adalah yang pertama nilai kolaborasi. Di sini saya mengajak teman-teman untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Kemudian yang kedua adalah nilai konsisten. Konsisten untuk tetap terus belajar secara rutin sesuai jadwal dengan yang sudah ditentukan oleh ketua komunitas gitu. Kemudian di sini untuk konsisten berbagi praktek baik. Jadi di sekolah saya alhamdulillah sudah berjalan berbagi sharing praktik baik kepada sesama
teman dan dilakukan setiap akhir bulan. Ini tuh Kak Putri, terima kasih. Yang muncul satu tadi komitmen untuk terus belajar, yang itu yang kedua, yang pertama adalah kolaborasi ya Bu. Kolaborasi yang muncul. Bapak Ibu yang lain ada komitmen yang sama, komitmen dan kolaborasi ini juga muncul di komunitasnya. Ada yang berbeda nggak? Ada nilai lain yang tumbuh nggak di komunitas Bapak dan Ibu? Ada? Nilai-nilai yang muncul selain yang disampaikan Bu Arini tadi di komunitas Bapak dan Ibu? Saya mau berbagi sedikit, Mbak. Boleh Ibu Nora, silahkan. Dari pengalaman kami membuat Kombel ini, banyak sekali nilai-nilai yang saya dapat dari para guru. Dari yang awalnya tidak peduli, yang dari awalnya pasif, sekarang sudah mulai keluar tanggung jawab mereka, jiwa peduli mereka terhadap pengembangan diri mereka. Awalnya kan waktu pembuatan Kombel yang jadi narasumber semuanya itu saya. Dan mereka itu yang masuk juga cuma sedikit, yang mau ikut itu cuma sedikit. Tapi karena ada tuntutan PNM ini kan mereka sudah mulai mau masuk karena dalam bentuk kewajiban. Nah dari situ saya gali, saya ambil kesempatan di sana untuk bagaimana caranya mereka mau aktif dalam kegiatan Kombel. Nah di situ saya mulai membagi tugas untuk menjadi narasumber secara random. Nah dari sana saya lihat mereka awalnya yang namanya pembaharuan pasti ada namanya terpaksa, dipaksa, terpaksa, dan akhirnya terbiasa. Nah di situ mereka sudah mulai mau menjadi narasumber. Kalau sudah mereka jadi narasumber, tanggung jawab mereka sudah tumbuh. Kalau sudah tumbuh tanggung jawab, tumbuh rasa percaya diri mereka. Nah, untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka itu kan kita harus memberikan reward. Kita harus berikan mereka penghargaan. Mulai dari kita siapkan mereka pamflet aja, pamflet yang dalam bentuk untuk di LCD itu kan kita buat banget pamfletnya, terus kita bikin video yang akan kita share di grup, di media sosial sekolah. Nah, jadi mereka itu terus semangat untuk melakukan Kombel ini, mulai berbagi masalahnya. Jadi nilai yang saya dapat di sini adalah kolaborasi itu dimulai dari rasa percaya diri mereka. Kalau sudah percaya diri mereka sudah keluar, tanggung jawab itu pasti ada. Gitu, terima kasih. Tapi tantangan yang kami hadapi di sini adalah tantangan yang saya dapat dari sini adalah menyamakan waktu mereka dan bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri mereka untuk mau tanpa dipaksa mau menjadi narasumber. Nah, jadi tantangan ini saya diskusikan sama kepala sekolah. Pak, bagaimana saya mau guru ini mendapatkan pengembangan diri tanpa berpikir, Pak saya gimana, waktu saya gimana. Akhirnya kami bikin program khusus di hari tertentu, guru hanya fokus untuk pengembangan diri, yaitu Kombel, misalnya kan melakukan Kombel. Jadi anak-anak gimana? Anak-anak kita larikan ke bagian pembelajaran yang lain seperti ekstrakurikuler. Jadi anak-anak yang jadi tidak belajar, dia khusus ke kurikuler, gurunya khusus ke pengembangan diri, seperti itu Bu. Nah, kalau masalahnya motivasinya, bagaimana mereka menjadi narasumber, ya seperti yang saya sebutkan tadi, kita kasih reward untuk guru yang mau jadi narasumber. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Nora. Tadi kolaborasinya wujudnya seperti apa, dan mungkin juga kayaknya nilai tadi yang saya juga tangkap adalah nilai apresiasi gitu ya Bu. Mengapresiasi guru yang berani, yang percaya diri, yang mau berbagi, itu juga kayaknya ditumbuhkan di komunitasnya Ibu Nora. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau lanjut nih. Kayaknya tadi sejalan sekali gitu ya, sudah banyak yang cerita tentang tantangan, terutama tantangan waktu nih. Sebelum saya ngomongin tantangan waktu, saya mau cerita juga soal bagaimana membagi kelompok ya. Pengelompokan ini penting sekali, Bapak dan Ibu. Apa sih syaratnya ngelompokin komunitas belajar Bapak dan Ibu? Jadi komunitas belajar bisa jadi seluruh warga sekolah dikumpulkan. Nah, kalau ini kan nggak bisa sering-sering ya, paling sebulan sekali gitu.
Dan temanya juga sangat general, mungkin ngomongin bagaimana manajemen kelas, nah itu bisa general ke seluruh warga sekolah. Tapi sebetulnya tantangan sehari-harinya kan terhadap mata pelajarannya masing-masing terhadap kelas yang sama. Nah, ada beda-beda nih Bapak dan Ibu yang bisa kita lakukan untuk mengelompokkan kelompok belajar ini. Tapi prinsipnya satu, relevan. Kelompok belajar terdiri dari guru-guru yang memiliki relevansi yang mirip agar proses belajar dan kolaborasinya kondusif. Jadi relevansi ini penting sekali. Pada jenjang SMP, SMA, SMK ini bisa jadi guru-gurunya gitu ya dikelompokkan menjadi tim guru mata pelajaran. Kalau Bapak dan Ibu mungkin kenal MGMP sekolah gitu ya. Ada tim guru matematika kelas 10 sampai 12, ada tim guru sains, ada tim guru bahasa misalnya. Ada kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang banyak sekali kelasnya gitu ya. Jadi guru matematika kelas 10-nya aja udah ada 3 orang misalnya gitu. Nah, itu boleh lebih kecil lagi tim guru matematika kelas 10 misalnya gitu. Tim guru matematika kelas 11. Tapi kalau cuma satu-satu gabung aja nggak apa-apa. Tim guru matematika seluruh satu sekolah punya kelompok matematika. Guru sains juga bisa. Jadi semakin relevan, semakin mirip, itu semakin kondusif. Cara lain yang bisa dilakukan adalah berdasarkan kelasnya. Nah, ini untuk jenjang PAUD, SD, dengan rombel lebih dari 1, ini bisa pakai tim guru kelas 1, tim guru kelas 2, tim guru kelas 3, gitu ya, tim kelompok belajar, atau tim guru TKA, tim guru TKB, misalnya gitu. Itu juga bisa Bapak dan Ibu gunakan nih caranya. Namun kalau ada di SD yang hanya memiliki 1 rombel di tiap tingkat, ini bisa juga dibuat lebih kecil. Ada tim guru kecil, ada tim guru besar. Jadi pengelompokannya bisa beda lagi. Atau kalau misalnya jumlahnya sedang, bisa tim fase A, fase B, fase C. Itu juga bisa. Begitu. Jadi prinsipnya adalah relevan. Yang kedua tuh fleksibel Bapak dan Ibu. Bisa jadi ada juga nih. Atau kalau sekolahnya punya fokus belajar tertentu. Oh, ini ada tim belajar literasi, ada tim belajar numerasi, itu bisa aja. Yang penting relevan supaya kondusif. Dan pembagian kelompok ini juga bisa dinamis ya, Bapak dan Ibu. Dinamis tuh artinya apa sih? Dinamis artinya bisa jadi di semester 1 itu kita awal tahun menyepakati, oh ya, pembagian kelompoknya ini deh, pakai tim fase A, fase B, fase C. Ternyata ada kebutuhan lain nih. Ada kebutuhan lain, oh nggak bisa pakai fase A, fase B, fase C. Kayaknya kita juga harus punya tim literasi numerasi misalnya gitu. Bisa juga seperti itu. Atau mau diubah gitu ya. Kayaknya ternyata kurang efektif deh kalau fase A, fase B, kita bikin aja kelas besar dan kelas kecil, misalnya gitu. Itu juga boleh. Jadi prosesnya sangat iteratif. Boleh direfleksikan, ini cocok nggak ya? Ini tuh udah works belum ya? Udah tepat belum ya cara pengelompokan seperti ini? Ada feedback nggak misalnya? Oh, guru bahasa tuh nggak bisa dikelompokin seluruh guru bahasa karena bahasanya beda-beda. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin. Kayaknya mesti dipisah. Nggak apa-apa gitu. Jadi silahkan direfleksikan dan kemudian diiterasikan. Baiknya seperti apa gitu. Ini tidak ada yang cara yang tepat untuk semua sekolah atau hanya untuk satu sekolah. Silahkan masing-masing bisa menentukan. Nah, kemudian yang kedua, ini penentuan prinsip belajar. Prinsipnya Bapak Ibu, komunitas belajar itu bukan ekstrakurikulernya guru. Harus menjadi bagian dari pekerjaan. Pekerjaan saya sebagai head of content, salah satu kewajiban saya itu menghadiri rapat tiap hari Senin. Rapat namanya kita rapat mingguan gitu ya, rapat koordinasi mingguan. Itu setiap Senin saya harus hadiri rapatnya. Itu bagian dari pekerjaan saya. Sama, bagian dari pekerjaannya guru itu bukan hanya mengajar di kelas, tapi juga mengembangkan diri, mempersiapkan pembelajaran di kelas. Sehingga
ini untuk Bapak Ibu pemimpin sekolah, pastikan waktu yang diberikan itu adalah waktu di jam kerja. Jangan misalnya komunitas belajarnya tuh ekstra di hari Minggu gitu ya. Atau udah dilewat jam kerja, malam hari komunitas belajarnya. Nah, itu udah nggak jam kerja, pasti cari waktunya susah. Nah, ini perlu disepakati bagaimana waktu belajar di komunitas itu adalah bagian dari pekerjaannya Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu guru gitu. Nah, ini bisa didiskusikan waktu yang tepat seperti apa. Bisa didiskusikan antara guru matematika, sehingga ini juga harus direncanakan ketika di awal tahun melakukan pembagian jam jam mengajar untuk Bapak Ibu guru, termasuk salah satunya pikirkan juga bagian dari situ adalah jam untuk belajarnya. Seperti itu. Prinsip yang kedua, waktu dan durasinya fleksibel. Apakah seminggu sekali 1 jam cukup misalnya? Atau 2 minggu sekali 2 jam? Atau seminggu sekali 1,5 jam? Itu fleksibel. Tidak ada ketentuannya. Disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru sekalian. Begitu. Dan ini juga sifatnya silakan dievaluasi dan iteratif gitu ya. Apakah ini waktu yang tepat, apakah ini juga waktunya kelamaan atau kependekan, itu silakan didiskusikan gitu ya sama kelompok belajarnya setelah refleksi dan evaluasi. Nah, saya mau memberikan kesempatan dulu untuk Bapak dan Ibu tanya jawab nih sampai di sini. Ada yang mau bertanya nggak soal pembagian kelompok dan pembagian waktunya? Saya, Mbak. Boleh Bu Tuti, silakan. Terkait dengan pembagian kelompok, ini kan di sekolah kami hanya 1 paralel. Artinya kan kalau kelas 1 itu nggak ada 1A, 1B, 1C gitu kan ya, hanya 1. Kelas 2 1, sampai kelas 6 itu 1. SD nih ya Bu ya? Ya, SD. Lah itu gimana? Apakah lebih baik pakai fase ataukah untuk pembagian kelompoknya itu pakai fase ataukah semua? Yang biasanya kita itu semua begitu, bareng-bareng begitu, itu gimana? Nah, ini bisa dibagi 2, Bu. Bisa ada pakai fase, tim fase A, fase B, fase C. Jadi satu kelompok tuh berdua-berdua, atau pakai tim kelas kecil, kelas besar. Karena mungkin tantangannya tim kelas kecil sama tim kelas besar beda nih, Bu. Matematikanya anak kelas kecil gitu ya, sama anak kelas besar mungkin beda gitu ketika mendiskusikan. Begitu juga ketika sains, pengelolaan kelas. Jadi kalau langsung jreng 6 guru misalnya mungkin lebih lebih berat gitu ya, ada yang tidak tercover nih masalahnya. Tapi silahkan dievaluasi aja Bu Tuti, kalau berenam ini ternyata efektif, semua guru merasa teradres masalahnya, bisa menyelesaikan seluruh masalahnya guru, bisa memantik inspirasi seluruh guru, nggak apa-apa dijalanin aja 6 langsung kelas 1 sampai kelas 6. Nah, tapi juga bisa diuji coba. Misalnya kalau kita pisahin deh, kelas kecil, kelas besar, mana yang lebih efektif. Jadi Bu Tuti bisa uji coba aja kayak riset gitu ya Bu. Kita lihat nih lalu minta feedback dari gurunya. Lebih enak kemarin kita berenam rame-rame apa dibagi cuman bertiga-bertiga nih misalnya gitu. Itu minta feedback dari gurunya kayaknya lebih tepat gitu ya. Gitu Bu Tuti. Terima kasih Mbak Putri. Semangat Ibu. Ada lagi? Nah, ini juga bisa nyambung gitu ya, bahwa dengan mindset yang perlu ditanamkan sama pemimpin sekolah, belajar di komunitas itu adalah bagian dari pekerjaan, bukan ekstra. Bukan kalau mau syukur, kalau enggak ya udah enggak. Ini wajib gitu ya, ini bagian dari pekerjaannya Bapak dan Ibu. Mindset ini perlu ditanamkan ke seluruh guru-guru. Sehingga memang perannya kepala sekolah ini penting sekali untuk bisa meyakinkan seluruh guru-guru gitu ya, bahwa ini adalah proses yang diperlukan untuk semua gitu. Kenapa belajar ini saling menumbuhkan tadi, bahwa setiap guru bertanggung jawab untuk semua murid. Sehingga nggak bisa Bapak Ibu kalau udah keren terus nggak mau belajar di komunitas, nggak bisa.
kerennya tuh harus dibagi ke guru yang lain. Apalagi kalau guru yang belum keren ngajarnya, ya semakin perlu ada di komunitas. Nah, mindset ini ketika ditumbuhkan, semoga juga pelan-pelan kayak tadi kalau ada curhat kayak, aduh saya guru muda, susah nih ngajakin guru-guru yang senior. Ya memang karena peran pentingnya ada di kepala sekolah sebagai pemimpin, sebagai leader, memastikan bagaimana setiap orang itu optimal dalam memberi layanan kepada peserta didik. Nah, itu juga bisa ditanamkan gitu ya, Bapak dan Ibu. Silakan, ada pertanyaan lagi, silakan Bapak dan Ibu sebelum kita mulai diskusi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau Bapak dan Ibu nulis dulu di kolom chat gitu ya. Dalam konteks sekolah dan Bapak Ibu, bagaimana pembagian kelompok belajar yang relevan? Nah, tadi Bu Tuti sudah mewakili SD bercerita gitu ya. Saya mau dengar pendapat dari Bapak Ibu yang SMP, SMA gitu ya. Silahkan SMK. Caranya Bapak Ibu selama ini gimana membaginya? Kalau belum ya nggak apa-apa, berarti kira-kira yang cocok kayak apa? Lalu tantangan yang bisa muncul apa sih dalam proses mengelompokkan ini? Dan juga proses mencari waktu yang tepat tuh tantangannya apa ya kira-kira gitu. Silahkan Bapak dan Ibu, saya kasih waktu 3 menit untuk menulis di kolom chat. Saya mau pantau kolom chatnya nih. Bu Melina dibagi sesuai rumpun IPA, rumpun IPS, dan rumpun mapel umum. Bu Melina, mapel umumnya ada apa aja, Bu? Banyak dong, Bu. Ya, seni budaya, PJOK, agama. Oke, berarti ada tim kelompok belajar guru agama, tim belajar kelompok guru PJOK gitu ya, Bu ya? Dan terus Iya. ada tim IPA dan tim IPS ya? Iya. Oke, di SMA nih. Terima kasih Bu Melina. Iya, Bu sama-sama. Melina dibagi tiap fase, ada fase E dan fase F. Ini berarti di SMK banyak banget dong Bu. Satu guru, satu tim belajar ada berapa orang guru, Bu? Sekolah kami kan kecil, jadi satu mapel itu hanya satu guru. Jadi paling ada sekitar 10 guru. Tapi berarti kalau di fase E mereka matematika ngomongin matematika gabung sama ngomongin apa namanya bahasa gitu ya, Bu? Iya. Nanti bisa dicek relevansinya ya, Bu ya. Seberapa seberapa relevan nih kalau misalnya dibaginya segitu banyak dengan mata pelajaran yang berbeda-beda gitu kan. Nah, boleh diulik kayaknya nih Bu, seperti contoh tadi ya mungkin bisa per mapel, atau kalau mapelnya sedikit bisa dikelompokin science misalnya, atau eksak yang bahasa misalnya kayak gitu juga bisa dicek, atau justru malah E dan F nggak apa-apa digabung tapi mapelnya dibarengin misalnya gitu juga bisa. Silakan diulik nanti ya. Kalau Bu Nora berdasarkan fase, Bu Mutmaina berdasarkan mata pelajaran, berdasarkan fase. Oke. Belum membagi, masih kelompok besar. Nah, ini nanti bisa dicoba ya Bu hari ini ya. Guru produktif, nah di SMA, SMK 8 Majene, saya mau ke Bu Nursam nih. Bu Nursam silakan. Boleh cerita nggak Bu, guru produktif dan guru mapel umum, kayak gimana nih Bu pembagian kelompok belajarnya? Jadi kalau di sekolah itu kan di SMK ada 2, guru produktif dan guru mapel umum. Jadi di sekolah itu ada 6 jurusan. Jadi jurusannya itu semua guru produktif di per jurusannya itu membuat kelompok, mereka mendiskusikan masing-masing untuk per jurusannya mereka. Kemudian karena kami guru mapel umum ini juga harus menyesuaikan dengan
kelas kejuaraan yang kami ajarkan. Jadi tetap harus ada kolaborasi dengan guru produktif. Jadi misalnya saya kebetulan guru IPA di sekolah, jadi ada 4 guru IPA di sekolah. Nah, jadi kami buat kelompok dan itu kami bahas tentang materi yang akan diajarkan bareng-bareng, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai kelas 1 sampai kelas 3. Kami atur materi apa yang harus kami ajarkan. Kemudian seperti itu juga untuk di mapel matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi nanti berurut materi apa yang harus kami sampaikan di kelas 1, 2, dan 3. Seperti itu. Jadi kalau guru produktifnya jadi 1, guru mapelnya berdasarkan mapel gitu ya, Bu? Oke. Bu Eka ada 31 rombel, gurunya 79, maka dibagi di rumpun kelompok belajar matematika, IPA, informatika jadi 1 kompatik. Nah, ini seru nih Bu Eka, boleh cerita lebih lanjut nggak nih Bu? Kayak apa nih Bu baginya 79 guru nih, seru nih banyak. Baik, terima kasih Ibu. Di sekolah saya itu Ibu, kita ada kelompok besarnya yaitu 1 sekolah kombelnya. Terus dibagi lagi per rumpun. Ada 4 rumpun mata pelajaran yang yang rumpunnya mata pelajarannya hampir sama. Contohnya matematika, IPA, informatika dikelompokkan 1 kelompok, seni budaya, PKN sama PAI itu 1 kelompok sama IPS, atau PJOK sama prakarya 1 kelompok. Jadi kita dibagi 4 kelompok rumpun belajar Ibu. Terus di kelompok besar kita membahas masalah-masalah umum, misalnya tentang Canva, tentang digitalisasi, itu di kelompok besar. Sementara tentang pembelajaran diferensiasi, inovatif, yang berpusat pada murid, itu semuanya kita bahas di kelompok rumpun mata pelajaran. Tentang materi, tentang apa nanti di rumpun mata pelajaran lagi nanti per kelompok lagi Bu, per bidang studi nanti kalau dia membahas tentang model-model pembelajaran yang mau kita gunakan langkah-langkahnya, atau membahas asesmen, itu nanti di kelompok kecilnya lagi di matematika, IPA, tapi tetap di 1 ruangan. Nanti kita pisah di kelompok mejanya aja. Terus begitu Bu, terima kasih. Oh, ini rumpun besarnya tuh untuk kebagi ruangannya, nanti rumpun di dalam rumpun ada kelompok kecil-kecilnya lagi gitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, iya, betul. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berbagi. Semakin relevan, semakin efektif, semakin kondusif dia. Karena nanti Bapak Ibu bisa akan melihat ya di berikutnya ketika kita udah mulai ngomongin siklus inquiry, abis ini saya mau cerita siklus inquiry sama Bapak dan Ibu sekalian. Semakin walaupun cuma bertiga, tapi ketika dia bisa intensif sekali mendiskusikan hal-hal yang mau didiskusikan di dalam kelompok, di dalam pembelajaran, itu akan sangat membantu. Jadi jangan khawatir atau jangan minder, aduh 1 kelompok cuma berdua, cuma bertiga gitu, nggak apa-apa gitu, karena semakin yang penting proses dialognya yang berfungsi. Nah, ini saya mau ceritain soal siklus inquiry nih Bapak Ibu. Jadi dalam PLC, Professional Learning Community, ini di panduan yang dikeluarkan Kemdikbud juga, ada 4 tahap sebuah siklus nih. Jadi komunitas belajarnya Bapak Ibu itu bisa bergerak dengan mengikuti siklus ini. Siklus yang pertama ini adalah refleksi awal. Refleksi awal ini di komunitas belajar, Bapak dan Ibu guru itu yang dibahas tuh apa? Yang dibahas adalah melihat data murid. Hasil asesmennya gimana sih? Jadi misalnya minggu ini nih ya, minggu Senin, minggu pertama di bulan di bulan November. Hasil asesmennya kayak gimana ya murid kita? Topiknya itu ya. Lalu analisis belajar muridnya kayak apa? Kita refleksi yuk Bapak dan Ibu, selama ini kita mengajar seperti apa sih yang Bapak Ibu rasakan ketika mengajar gitu ya. Lalu menentukan agenda untuk topik prioritas komunitas belajar kita, kalau gitu fokus kita mau kemana nih. Dan menentukan tujuan target belajar. Setelah itu, bisa mulai merencanakan. Nah, kalau tadi kita udah paham murid kita kayak apa, tantangan mereka apa, tantangan kita apa, kita udah sepakati, kita mau fokus pada elemen mana, lalu kita mulai kolaborasi.
kolaborasi mengembangkan perencanaan pembelajarannya gimana nih? Kita mereview perencanaan pembelajaran yang sudah berjalan. Bapak dan Ibu di dalam tahap perencanaan ini bisa menggunakan 4 pertanyaan kritis untuk diskusi. Apa sih 4 pertanyaan kritis? Yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Jadi ini end of mind gitu ya, di ujungnya apa yang kita harapkan untuk murid pelajari. Ujungnya murid keluar dari kelas kita pengen lihat dia kayak bisa jadi apa ya di ujung hari gitu ya. Kompetensi apa yang mau kita lihat dia miliki setelah selesai di kelas kita. Lalu bagaimana kita tahu bahwa murid telah belajar hal tersebut? Nah, ini how to assess gitu ya, bagaimana kita assess. Yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Kalau ada yang nggak belajar tuh gimana? Dan nggak belajar ini bukan nggak masuk kelas gitu ya, atau mungkin dia tidur di dalam kelas misalnya, bukan hanya itu, tapi tidak belajar tuh sudah ikut aktivitinya, tapi ternyata kompetensinya nggak meningkat misalnya. Atau dia tidak fokus, atau dia kesulitan menyampaikan idenya. Nah, ini bisa kita anggap sebagai murid yang tidak belajar gitu ya. Responnya tuh seperti apa? Tidak menerima pembelajaran. Dan yang pertanyaan keempat, bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir? Nah, 4 pertanyaan ini tidak harus 4-empatnya dibahas dan didiskusikan ketika perencanaan. Bapak Ibu bisa pilih 1 atau 2 pertanyaan saja. Nggak apa-apa. Gitu. Yang penting yang mana yang relevan gitu ya. Kayak misalnya, oh di kelas kita kayaknya nggak ada deh murid yang mahir banget gitu, semua rata-rata aja. Ya berarti pertanyaan ini nggak perlu kita bahas gitu ya. Tapi ada nih anak yang aduh selalu advance deh. Selalu udah selesai duluan, selalu udah paham duluan. Sehingga dia jadi bosen kalau ngikutin teman-temannya yang lain. Kita apain ya dia? Nah ini kita perlu diskusikan juga. Bapak Ibu bisa lihat 4 pertanyaan ini juga mendorong kita untuk bisa diferensiasi sama murid-murid kita gitu ya. Memang memberi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Setelah itu di tahap implementasi, mari kita melakukan praktik perencanaan di kelas, melakukan asesmen formatif, berbagai praktik observasi pembelajaran. Nah, di sini guru lain bisa jadi observer gitu ya, jadi guru tamu yang ngeliatin. Tugasnya apa? Mencatat suasana kelas seperti apa, mencatat responnya murid terhadap pembelajaran seperti apa, untuk kemudian ketika evaluasi dibawa. Diskusi hasil pembelajaran di kelasnya gimana? Refleksi mengenai apa yang sudah berjalan efektif, apa yang kurang efektif, selanjutnya mau gimana, lalu apresiasi pada capaian dan perilaku efektif. Inilah siklus inquiry yang bisa jadi pegangan di komunitas belajar tuh mau ngapain sih gitu. Kalau Bapak Ibu hanya mengelompokkan lalu kemudian terserah deh Bapak Ibu mau bahas apa, nah bisa jadi nggak terstruktur nih bahasannya. Jangan-jangan setengah jam isinya curhat aja, aduh murid saya kayak gini, murid saya begini, saya susah, sibuk nyalahin anak gitu ya misalnya. Nah, ini seluruh siklus inquiry ini membantu. Ini adalah alat bantu Bapak dan Ibu guru di sekolahnya Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menggunakan komunitas belajar dengan lebih efektif. Gitu. Ada pertanyaan di siklus inquiry ini, Bapak dan Ibu, saya mau buka, silakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan di siklus inquiry? Tidak ada? 1, 2, 3, nggak apa-apa. Kalau ada, di chat dulu, nanti kita bahas terakhir. Berikutnya, saya akan membagi kelompok lagi, Bapak dan Ibu, kita akan diskusi di dalam kelompok masing-masing. Yang pertama, kelompok akan saya bagi jadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan melihat video ini, mempraktikkan tahap refleksi dan perencanaan. Gitu ya. Kelompok kedua akan tahap implementasi, dan kelompok ketiga tahap evaluasi. Nah, apa yang dibahas di kelompok Bapak dan Ibu? Yang pertama, apa yang menarik dari video tadi, pembelajaran atau insight apa yang didapat. Mari evaluasi sejauh mana proses implementasi, perencanaan telah dilakukan
di komunitas Bapak Ibu dan apa yang dapat Anda lakukan sebagai pemimpin sekolah agar komunitas belajar guru Anda bisa melakukan tahapan-tahapan tersebut dengan lebih bermakna. Gitu ya. Kita waktunya ini diskusi di kelompok 20 menit. Silahkan nanti dibagi sama teman-teman di BGBL. Saya persilahkan. Ya, Bu ya. Ini grup 2 ya, grup implementasi ya. Nah, Iya, ini udah betul. Betul, Kak Putri. Nanti pilih salah satu yang mau sharing ya. Siapa nih? Gimana Bu Ibu? Ibu Nur Sahaja kali ya tadi ya. Boleh ya Bu Nur? Atau Ibu Melina. Atau Ibu mau. Sweet. Mungkin Ibu Melin. Gimana Bu Mei? Boleh. Oke, terima kasih Bu Tinggal Mei. baca kan itu? Iya, betul. Oh iya. Nambahin juga boleh, Bu. Baca boleh, nambahin boleh. Oke. Kak Putri mungkin sambil nunggu yang lain kali ya. Aku kan guru juga. Jadi kayak kalau di BGBL tuh sekalian jadi panitia, sekalian Sekalian ya. sekalian. Aku tuh tertarik karena di sekolah aku ini sebenarnya udah jadi bahkan sebelum kurikulum merdeka gitu ya. Ini udah jadi habit di sekolah. Ternyata Ya. ini juga yang dibangun di kurikulum merdeka. Aku seneng sih gitu. Nah, kita tuh lebih beragam, Kak. Ada yang sekarang karena ada kurikulum merdeka kita per guru mata pelajaran, per grade level, ada yang per tujuannya apa, kayak literasinya apa. Tapi itu justru lebih membantu loh, Kak. Karena misalnya gini nih, yang aku rasain sekarang ya, kita kan ada fase nih, fase A misalnya, kelas 1 dan 2. Bisa aja nih TP-nya sama. Tapi alur tujuan pembelajarannya ini yang kita breakdown lagi. Kelas 1 sampai di mana, kelas 2 sampai di mana. Aku tuh pengen harapannya ini bisa lebih diaddress lagi. Jadi guru-guru di semuanya juga tahu kalau oh iya walaupun TP-nya sama ya tapi tetap ada pembedanya loh. Karena yang menjadi kabur sekarang batasannya itu tuh loh kok TP kita sama sih terus bedanya ngajar di kelas 1 dan ngajar kelas 2 apa gitu. Padahal Ya. sebenarnya sangat clear sih harusnya dijelaskan Ya. di komunikasi Betul. kebelajaran. Sebenarnya kalau di kurikulum merdeka ini kan dari capaian diturunin jadi tujuan-tujuan pembelajaran, baru kemudian diurutkan kan, jadi namanya alur. Nah, batasannya sampai mana tuh kan juga bisa. Dan kurikulum merdeka tuh kan fleksibel banget ya. Jadi mau dibikin tujuan pembelajarannya sama, TP besarnya sama, tapi TP hariannya begitu dimasuk RPP bisa beda, atau justru TP disusun, dipotong setengah, yang ini untuk untuk jenjang kelas 1, yang ini untuk kelas 2, misalnya itu juga bisa gitu kan. Jadi emang fleksibel banget, gimana terserah sekolah. Kurikulum operasionalnya atau kurikulum satuan pendidikannya bebas. Sudah berkumpul. Karena nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, ini seru banget deh. Thank you, Kak. Ibu-ibu sekalian nih, kayaknya saya mulai percaya diri manggil ibu-ibu sekalian, karena ibu-ibu semua ternyata beneran, dari mulai panitia sampai peserta semuanya ibu-ibu nih, girl power hari ini, woman power ya. Ibu-ibu sekalian, selamat datang kembali. Silahkan yang tadi belum memilih di kelompoknya untuk sharing siapa, silahkan memilih duluan. Saya akan mulai dari kelompok 1 yang membahas refleksi awal dan perencanaan. Siapa nih yang mau sharing? Kelompok 1, hayo. Siapa yang mau share? Saya, Mbak. Asik. Terima kasih. Sebentar. Siapa Bu? Rita. Bu Rita, silakan. Saya nggak bisa ngelihat Bu Rita. Saya Bisa dibantu share screen ya. jawabannya tadi. Siap, sebentar, Bu. Mana. Saya lagi nyari. Oh, ini dia. Nah, ini dia.
Saya persilahkan Bu Rita. Benar nggak ini ya? Oke, benar. Ya, dari kelompok kami tadi, untuk diskusi yang pertama tentang pembelajaran atau insight, hal yang menarik adalah ketika guru mulai pertemuan, itu mereka sudah membawa data-data yang lengkap. Jadi, tulisan tangan anak seperti apa, itu sudah dibawa. Sehingga ketika mereka mendiskusikan, mereka bisa langsung merencanakan ke depannya itu menjadi lebih intens, lebih mendalam, lebih detail. Sehingga diskusinya menjadi lebih terfokus. Kemudian kelompoknya itu sudah disesuaikan dengan mata pelajaran. Tadi kelompok pelajaran bahasa Indonesia, sehingga mereka pastinya punya pemikiran yang sama, berangkat bisa dari hal yang sama untuk memecahkan masalah tersebut, mulai dari refleksi, perencanaan, tindak lanjut, menyimpulkan implementasi dari kegiatan yang akan dikerjakan berikutnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang proses refleksi dan perencanaan oleh Kombel. Refleksi yang sudah dilakukan di sekolah kami itu yang pertama tentang tes sumatif. Dari pertemuan kami, kemudian kami merencanakan untuk mengadakan tes sumatif kolaboratif untuk semester gasal. Di samping menghemat biaya, anak juga lebih fokus pada satu hal yang bisa dilihat dari berbagai mata pelajaran. Selain itu, refleksi yang sudah dilakukan juga tentang bagaimana cara agar anak-anak itu berpartisipasi aktif di kelas. Kemudian ada juga mencari dulu masalah yang dihadapi guru. Setelah itu baru guru mengambil masalah tersebut untuk dibahas di komunitas belajar pada pertemuan berikutnya. Pertanyaan ketiga tentang tahap refleksi dan perencanaan di sekolah. Pimpinan sekolah diharapkan memberikan apresiasi bagi yang hadir pada saat pertemuan Kombel. Kemudian bagi yang tidak hadir itu bisa dilakukan pembinaan dan ditindaklanjuti penyebab ketidakhadirannya. Sehingga dia setiap ada pertemuan itu akan memerlukan waktu untuk hadir. Selain itu, rencana ke depan akan memantik guru untuk bagaimana memecahkan masalah-masalah secara bersama-sama. Terima kasih. Masih mute, Mbak. Ya, saya suka, kalau di Zoom nih saya suka susah nyariin tombol unmute-nya. Oh, bisa di ininya deh. Terima kasih Bu Rita, kasih tepuk tangan dulu buat Bu Rita, teman-teman semua, ibu-ibu. Terima kasih Bu Rita. Ini tadi insight-nya Bu Rita menarik sekali nih dari kelompok 1. Ketika melakukan refleksi dan perencanaan, refleksinya tuh dan perencanaannya berbasis apa? Data, bukan berbasis perasaan gitu ya. Perasaan kemarin anak-anak sih seneng ya. Perasaan kayaknya anak-anak happy sih waktu di kelas. Anak-anak bisa mengerjakan ini kayaknya ya. Nah, ini yang menarik adalah penting ketika kita refleksi, basis apa refleksinya? Basisnya data. Datanya bisa dari mana? Sederhana sekali. Bisa berbasis data catatan hasil belajarnya anak, tulisannya anak. Kalau dalam konteks tadi hasil asesmen formatifnya anak, itu semua bisa dijadikan bahan refleksi untuk pembelajaran gitu. Apa temuan-temuan insight, apalagi kalau gurunya guru mapel ngajarnya di beberapa kelas gitu ya. Di beberapa kelas ini trennya apa sih? Nah, ini basis data ini penting sekali untuk kita bikin perencanaan yang lebih objektif. Begitu Bapak dan Ibu. Nah ini juga refleksinya begitu kecil, kelompoknya sangat relevan, sama-sama guru bahasa Indonesia, walaupun tadi ada guru bahasa Indonesia kelas 4, ada guru bahasa Indonesia kelas 5 dan kelas 6, tapi sama-sama guru bahasa Indonesia. Kurang lebih kompetensinya bahasa Indonesia itu kan mirip-mirip ya, kompetensinya membaca, menulis, mendengarkan, biasanya gitu kan kompetensinya bahasa. Kurang lebih sama. Nah, ini jadi bisa ditarik benang merahnya. Gitu. Ada yang mau menambahkan dari kelompok 1, apa yang disampaikan Bu Rita? Atau Bapak Ibu udah, nanti saya harap Bapak Ibu masing-masing bisa menonton sendiri ya video yang di luar kelompok 1, bisa menonton sendiri video refleksi dan perencanaan biar kebayang kayak apa ya.
Berikutnya, kelompok 2. Siapa nih kelompok 2 yang mau sharing tentang tahap implementasi? Saya, Kak. Bu Melina, silahkan. Iya. Terima kasih atas waktunya. Eh, pada diskusi ini, pertanyaan yang pertama, apa pembelajaran atau insight yang Bapak Ibu ambil setelah menonton video tadi? Apa yang menarik dari video tadi? Hasil diskusi dari kelompok 2, perlunya umpan balik dan refleksi pada setiap pembelajaran. Fokus kepada siswa harus menjadi tujuan utama dalam proses pembelajaran. Kemudian memahami bahwa feedback adalah aspek penting dalam mengajar. Kemudian pertanyaan yang kedua, sejauh mana proses implementasi telah dilakukan oleh komunitas belajar Bapak dan Ibu? Di sini hasil diskusi kelompok 2, tahap implementasi belajar yang sudah dilakukan adalah tahap persiapan. Kemudian tahapan ini membentuk komunitas inti. Yang kedua adalah tahap sosialisasi, yaitu kemudian tahapan implementasi dengan cara mengadakan pertemuan rutin setiap minggu. Kegiatan pengembangan seperti studi kasus, kunjungan ke sekolah lain, pemanfaatan teknologi untuk komunikasi dan kolaborasi antar anggota, kemudian tahap evaluasi yaitu pengumpulan data dan analisis data untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan komunitas belajar, kemudian melakukan perbaikan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat Anda lakukan sebagai pimpinan sekolah agar komunitas belajar guru Anda bisa melakukan tahap implementasi dengan bermakna? Hasil diskusi kelompok 2 yaitu menyamakan persepsi dan tujuan, kemudian saling berbagi informasi dan manfaat melaksanakan tahap implementasi, kemudian membangun komitmen di dalam pelaksanaannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Bu Melina. Kita kasih tepuk tangan dulu, boleh virtual ataupun langsung. Insight-nya menarik banget yang Bu Melina sampaikan. Perlunya umpan balik dan refleksi pada setiap pembelajaran. Supaya guru bisa mendapat umpan balik, ini perlu ada proses feedback, proses umpan balik ketika ngajar. Jadi gurunya ketika ngajar sesekali perlu diobservasi. Nah, saya langsung masuk yang ketiga nih. Pentingnya peran kepala sekolah di sini. Penting sekali peran kepala sekolah untuk bisa menanamkan mindset kepada guru-gurunya bahwa ketika diobservasi, ini yang lagi beruntung adalah yang diobservasi, bukan yang mengobservasi, karena yang diobservasi nantinya akan dapat umpan balik apa yang udah bagus, apa yang bisa kita improve gitu. Sehingga karena kadang-kadang kalau kepala sekolah melakukan asesmen masuk ke ruangannya guru gitu ya, biasanya langsung pikirannya kayak mau dites nih, mau dites sehingga wah persiapannya sematang-matangnya gitu ya, tapi kayak abis itu hari-hari berikutnya enggak gitu. Padahal tujuannya bagaimana supaya terbiasa proses umpan balik didapatkan dan tahu nih proses umpan balik itu untuk improvement. Tidak ada rasa khawatir atau judgement ketika proses observasi berlangsung. Nah ini mindsetnya perlu dibangun sama Bapak Ibu Kepala Sekolah. Proses umpan balik ini akan terjadi secara pasti awalnya akan gak nyaman gitu ya, karena kayak aduh kok saya nggak bisa ngajar apa sampai harus dikasih umpan balik. Ada yang baru awal-awal begitu mikirnya, tapi kalau komunitasnya sudah berjalan bahwa sehari-hari ini adalah proses rutin, ini jadi seperti pekerjaan lainnya gitu ya. Mendapat feedback itu sangat penting. Nah, yang kedua, ini tadi mungkin pertanyaannya sejauh mana sih Bapak dan Ibu sudah menerapkan proses guru mengajar itu diobservasi, diberi umpan balik, tentu saja ini tidak setiap hari gitu ya. Setelah itu kita bisa implementasi itu artinya implementasi rencana belajar di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ini kita akan bahas implementasinya kayak gimana, untuk berikutnya kita bahas di evaluasi. Ada pertanyaan dulu nggak nih Bapak Ibu terkait siklus inquiry tadi nih, termasuk di dalamnya ada tahap refleksi awal dan perencanaan, yang berikut tahap implementasi. Kalau tidak ada, saya mau lanjut ke kelompok 3.
Silahkan, siapa nih dari kelompok 3? Tadi belum sempat dipilih yang presentasi, Kak. Boleh, mari pilih sekarang. Apa-apa nanti saya ini. Oke, untuk yang pertama ya, Kak, apa insight-nya dari video yang kami sampaikan ini, jawaban dari teman-teman juga. Yang pertama tadi memang fokus dari observasi itu fokusnya ke siswa, ke peserta didik. Jadi data-data yang memang itu hasilnya dari peserta didik. Kemudian refleksi pembelajaran dapat dipilih alternatif yang lain. Suasana dalam ketika kombel pertemuan dengan guru-guru itu kekeluargaan dan harmonis sehingga evaluasinya lebih optimal. Kemudian ketika melakukan pertemuan itu seharusnya menunjukkan empati dan apresiasi. Terus mencatat apa-apa yang akan dibawa ketika akan melakukan pertemuan kombel tersebut. Kemudian memulai proses pembelajaran dimulai dari evaluasi dari sebelumnya. Untuk yang kedua, proses evaluasi yang dilakukan di komunitas belajar itu rutin dilakukan tiap pekan dengan melakukan siklus inquiry. Ini kebetulan jawaban saya, jadi saya bisa jelaskan sedikit. Untuk proses siklus inquiry ini secara bertahap itu ada refleksi, kemudian perencanaan, implementasi, terus evaluasi. Setelah evaluasi kembali lagi ke refleksinya. Jadi terjadi siklus, tidak ada titik akhirnya, itu akan terus berlanjut. Kemudian ada tambahan di sini, guru-guru dari setiap mata pelajaran menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan mencoba menerapkan solusi yang telah didapatkan. Yang terakhir, ini apa yang dapat Anda lakukan sebagai pimpinan sekolah agar kombelnya bisa melakukan tahap evaluasi. Kebetulan saya kepala sekolah juga. Kalau sebagai pemimpin itu harusnya yang pertama melakukan tadi membuat jadwal secara rutin, tersusun dengan baik, kemudian memberikan motivasi kepada teman-teman. Karena percuma juga kalau guru-gurunya melakukan secara terpaksa, jadi nanti pertemuannya tidak bermakna. Mungkin itu yang paling penting. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Hikmah. Wah, jauh nih Bu Nur Hikmah. Lantas tadi yang izin sholat zuhur ya Bu ya? Iya, udah masuk sholat zuhur. Saya di Wita kebetulan. Nah ini lebih jauh lagi Bu Nur Hikmah di WIT. Ini kayaknya bahkan yang disampaikan Bu Nur Hikmah nih juga bisa diaplikasikan di seluruh tahapan proses gitu ya. Jadi bahwa berfokus pada siswa, lalu kemudian menunjukkan empati dan apresiasi, ini perlu nih, apalagi ketika pas evaluasi disadari, wah kemarin saya salah banget nih ngerjainnya. Karena yang dibagi tuh bukan hanya harus praktik baik, praktik yang gagal atau praktik yang buruk tuh juga perlu dibagi untuk jadi pembelajaran kan. Karena dengan acknowledge yang gagal gitu ya, itu juga bisa membangun kita untuk tahu yang benar apa. Jadi proses empati ini penting sekali, bahwa ya nggak apa-apa kalau ini salah, kemarin aduh salah banget, anaknya malah mutung nggak mau presentasi gitu. Anaknya jadi malah nangis di depan kelas gitu. Pilihan kata-kata saya salah nih ternyata. Oh, cara saya mengapresiasi salah. Itu nggak apa-apa gitu. Bisa dibangun. Ketika guru sudah punya rasa aman bahwa tempat belajar ini adalah tempat yang aman buat dia mengeluarkan apa saja segala pikiran dan hatinya, maka bisa berlanjut gitu proses belajarnya. Di proses evaluasi ini yang paling penting adalah tahu tindak lanjutnya apa. Jadi bukan sekedar untuk mengevaluasi kemarin kita yang baik apa, yang nggak baik apa, tapi perlu dikunci. Kalau begitu ke depannya kita mau ngapain? Kalau begitu komitmen ke depannya kita akan apa? Nah, inilah kunci dari proses evaluasi. Ini proses evaluasi juga bisa menjadi data.
untuk dibawa di proses perencanaan, gitu ya. Proses evaluasi jadi data di proses perencanaan lagi, direfleksi lagi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, saya mau mengingatkan kembali untuk tadi ini kita sudah proses inquiry gitu ya. Saya wrap up, yang pertama ada refleksi awal untuk memahami kondisi murid kita. Yang kedua, kita masuk ke perencanaan. Jangan lupa ada 4 pertanyaan kritis yang bisa digunakan ketika diskusi perencanaan. Lalu di tahap implementasi, umpan balik menjadi salah satu yang penting. Dan berikutnya adalah proses evaluasi. Proses evaluasi sampai mendapatkan tindak lanjut yang bisa dibawa untuk refleksi awal lagi. Nah, terakhir ada yang mau bertanya dulu Bapak dan Ibu tentang apa yang sudah saya sampaikan. Mbak, silakan Bu. Saya mau memastikan aja, mungkin di luar itu ya, terkait dengan pengelompokan tadi. Sebagai kepala sekolah, itu kan nanti misalkan dibagi-bagi kelompok itu ya. Itu saat kombel secara bersama-sama itu dibagi kelompok ataukah nanti kepala sekolah mendampingi misalkan fase A di hari ini, fase B di hari ini, ataukah nanti misalkan diterapkan 2 kelompok, kelas bawah di hari ini, kelas atas di hari ini, gitu, atau hari sendiri-sendiri kepala sekolah mendampingi, ataukah secara bersama-sama hanya dibedakan kelompok masing-masing, apakah begitu atau bagaimana? Saya mau pakai prinsip yang ini Bu. Prinsipnya adalah fleksibel. Jadi yang pertama bagi kelompoknya bagaimana? Relevan, fleksibel. Prinsip penentuan waktu belajarnya gimana? Menjadi bagian dari pekerjaan dan fleksibel. Nah, ini tergantung sekolahnya masing-masing. Kalau misalnya Ibu melihat memang sudah punya waktu belajar khusus, jadi memang misal nih, hari Jumat itu semua anak cuma setengah hari sampai jam 12 siang, jam 1 seluruh guru tetap ada di sekolah untuk belajar bareng. Nanti di hari Jumat jam 2 siang itu seluruh guru kumpul, tapi ada kelas guru kelas kecil, ada kelas guru kelas besar misalnya. Ada guru fase A, itu beda-beda kelas gitu ya, mereka belajar sendiri-sendiri, itu boleh. Tapi misalnya ada sekolah-sekolah yang nggak mungkin saya satu sekolah, saya berhentiin gurunya belajar semua. Ini harus dicari-cari waktunya. Oh, berarti matematika, hari Senin, guru IPA, hari Selasa, guru bahasa, hari Rabu sore, itu diatur sedemikian rupa gitu ya. Nah, itu bisa. Lalu bagaimana kepala sekolah nih? Apakah kepala sekolah harus mendampingi seluruhnya? Di pertemuan sebelumnya bisa dibuat tim kecil, Bu. Di tim kecil ini ada koordinator-koordinator di tiap tim gitu ya. Misalnya Ibu ngebagi jadi tim kelas besar dan tim kelas kecil. Nah, di setiap itu ada tim yang menjadi koordinatornya nih, sehingga ketika Ibu tidak harus menemani, tidak bisa kalau kepala sekolahnya nemenin seluruh komunitasnya ada 10 gitu ya kan kebanyakan. Ibu bisa berkoordinasi lewat koordinator-koordinatornya, dan bisa juga nanti sesekali aja Ibu datangnya gitu ya untuk melihat koordinatornya punya tantangan apa nih dalam running komunitasnya. Gitu Bu Tuti, menjawab nggak tuh saya? Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Ada lagi ibu-ibu sekalian yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya mau langsung masuk ke tantangan minggu kedua. Tantangan minggu kedua adalah bisa dipilih nih. Boleh pilih bikin kelompok belajar, ceritakan apa yang menjadi pertimbangan. Jadi kalau misalnya sekarang kelompok belajarnya setelah mendapatkan insight dari kita diskusi hari ini, oh kayaknya saya bisa bikin kelompok belajar saya lebih efektif nih.
yang tadinya saya bagi satu sekolah seluruh belajar, saya mau coba deh jadi tim A dan tim B, tim C misalnya gitu, atau bikinnya jadi tim permapel. Nah, ini silahkan. Dokumennya sederhana saja, bebas apa, yang penting Ibu bisa cerita sekarang strukturnya kayak gimana, struktur komunitas belajar yang barunya, rasionalnya apa. Kalau Ibu nggak mau ngotak-ngatik kelompok belajar, penentuan kelompok dan komunitasnya, bisa dicoba memfasilitasi, memoderasi dialog di komunitas belajar. Boleh pilih apakah tahap refleksi dan perencanaan, atau tahap implementasi, atau tahap evaluasi. Nah, itu juga boleh, sifatnya fleksibel. Ada pertanyaan tentang tugas minggu kedua, Bapak dan Ibu sekalian? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Kak Patrika. Silakan. Terima kasih Kak Terima Putri kasih Bapak untuk Ibu sharing. sekalian. Mohon maaf kalau ada salah ya. Sama-sama, Kak Putri. Terima kasih Kak Putri untuk sharingnya. Gimana Bapak Ibu pada pagi hari ini? Semakin seru ya Seru, kelasnya. semangat, adem. Oke deh, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu juga untuk antusiasnya hari ini. Yen, Oke. kayak apa sih Sen? Lupa Kak. Sebelum mengakhiri sesi, saya ingin menyampaikan setelah ini, jangan lupa untuk Bapak dan Ibu mengisi link presensi dan evaluasi yang linknya akan dibagikan di chat Zoom oleh panitia. Maksimal pengisiannya di pukul 21.59 waktu Indonesia Barat. Oh ya, tadi kalau Kak Putri bilang ibu-ibu semua ya, isinya nggak ada bapak-bapak. Oke, ibu-ibu mohon jangan sampai tidak diisi linknya, karena pengisian link jadi salah satu syarat dalam mendapatkan sertifikat. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Putri, ada tantangan kedua gitu ya untuk sebelum bertemu di pertemuan ketiga di tanggal 16 November. Di jam yang sama, di pukul 9 ya Bapak, Ibu-Ibu semua, jadi mohon hadir tepat waktu karena kita juga mulainya tepat waktu. Oke, tidak lengkap kalau pertemuan ini tidak ada kenang-kenangannya, mari kita on cam, nyalakan kameranya, kita akan sesi dokumentasi. Ibu-Ibu boleh siapkan senyum yang sumringah gitu ya. Oke, Kak Panitia, mohon dibantu untuk instruksi koordinasi fotonya. Baik, Kak Isya. Untuk ibu-ibu semua dan bapak ibu buat dibuka kameranya. Oke. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya. Boleh ganti gaya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Kak Nadia. Oke deh. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu peserta pelatihan menggerakkan komunitas belajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Bantu Guru Belajar Lagi yang sudah antusias dan semangat mengikuti sesi pada hari ini. Semoga pelatihan yang kami selenggarakan dapat memberikan manfaat dan dapat ibu-ibu implementasikan di sekolah masing-masing. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.